Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi berbicara atau mengisahkan tentang bagaimana orang itu mencari sesuatu yang sangat berarti ya. Ketika dia menemukan sesuatu yang sangat berarti atau bernilai untuk hidupnya, jadi dia akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkannya atau untuk memilikinya. Kerajaan surga diwartakan oleh Yesus melalui perumpamaan. Jadi kerajaan surga itu atau melalui perumpamaan itu Yesus menyampaikan kerajaan surga kepada para pendengarnya sebagai sesuatu yang sangat bernilai bagi manusia, atau sesuatu yang memang dikehendaki, dicari oleh manusia, sebab dia memiliki nilai lebih dari segala sesuatu yang ada pada manusia itu sendiri. Dan tentunya di sini manusia yang dalam hal ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan, atau orang-orang yang membuka hatinya untuk memasuki ruang kesadaran di mana Allah itu sungguh mengasihi dia, sehingga dari sana tergerak hatinya untuk melangkah maju, berusaha mencari kerajaan surga itu. Perumpamaan Yesus yang diangkat oleh Yesus dalam ajarannya tentang kerajaan surga, yang pertama berkaitan dengan harta terpendam. Dikatakan tadi, harta terpendam itu ditemukan orangnya, dipendamkannya lagi, lalu sukacitalah, dan pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ketika dia menemukan harta terpendam di ladang itu ya, dan sebuah harta yang terpendam sekian lama, tentunya sangat memiliki harga yang begitu bernilai, atau memiliki harga yang fantastis gitu ya, sehingga orang itu pun ketika dia menemukan harta terpendam itu, dia mengalami sukacita yang besar ya. Dan oleh karena itu dia berani untuk mengorbankan segala miliknya, lalu kemudian menjualnya untuk mendapatkan harta itu, atau untuk membeli ladang itu, sehingga harta yang terpendam di dalamnya itu menjadi miliknya. Tentu sukacitanya akan semakin melebihi sukacitanya yang lain. Ya mungkin bagi dia harta itu sangat berarti dan berharga yang melebihi nilai-nilai harta yang lain. Dia berjuang atau dia berkorban sedemikian rupa untuk memilikinya. Atau singkat kata Bapak, dia tidak tinggal diam untuk memiliki harta terpendam itu. Dia harus berjuang, dia harus berkorban. Dan kurbannya dalam hal ini dia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Dan yang kedua, perumpamaan kerajaan surga itu ya diajarkan oleh Yesus. Itu seolah-olah ya seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dia bergerak maju mencari mutiara ya. Nah tentu ketika dia menemukan mutiara itu yang dicarinya, itu dia sangat bahagia. Dan oleh karena itu dia berani untuk membelinya, untuk memilikinya. Tentu dalam hal ini dia harus mengorbankan, dia harus
menjual seluruh miliknya, ya, atau menjual segala apa yang menjadi kelekatan-kelekatannya, dia jual semuanya itu demi untuk memperoleh suatu nilai yang lebih berharga, suatu nilai yang lebih tinggi, yaitu mutiara tersebut. Sehingga ketika dia memperoleh mutiara itu, tentu sukacitanya melebihi sukacita-sukacita sebelumnya. Atau sukacitanya itu ya melampaui harta milik yang telah dijualnya. Karena dia memiliki, mutiara itu memiliki nilai yang lebih, yang sangat berarti, yang memberikan sinar baru dalam hidupnya. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan secara sederhana perumpamaan ini ya, sangat nampak pesannya untuk kita bahwa untuk kerajaan surga itu adalah arah atau tujuan perjalanan kita di dunia ini. Atau kalau kita berbicara tentang suatu masa eskatologis, kerajaan surga itu adalah kita berjarah di dunia ini, gereja yang berjarah di dunia ini menuju suatu tempat, yaitu kerajaan surga itu, atau tempat yang dijanjikan oleh Yesus itu. Atau mungkin kita katakan menuju ruang keselamatan objektif yang disediakan oleh Yesus. Namun untuk sampai ke sana, dalam perjalanan hidup ini, kita mesti berjuang. Harus ada hal yang kita korbankan untuk bisa memasuki kelekatan-kelekatan duniawi kita yang memerosotkan kita dalam hidup kegelapan dunia, yang mereduksi nilai moral ya, lalu kemudian menyingkirkan kesucian kita, atau kemudian membutakan mata hati kita untuk melihat kehidupan di luar diri kita. Jadi kelekatan-kelekatan seperti itu mesti dikorbankan, atau mungkin kita katakan dilepaskan sedemikian rupa sehingga kita itu berjalan tanpa beban, tanpa ada pegangan, tanpa ada sesuatu yang membuat langkah kita itu berat untuk memasukinya. Nah, sehingga nantinya ketika kita sampai pada suatu, ketika kita menemukan kerajaan surga itu dalam diri kita, dalam hidup kita, tentu pengorbanan kita atau sesuatu yang kita lepas itu tidak berarti lagi untuk kita. Tetap karena kita sudah mendapatkan suatu nilai yang lebih besar, lebih tinggi dari itu, yaitu kerajaan Allah. Kita hidup di dalam Allah. Kita hidup dalam kasih Allah. Kita hidup dalam pencerahan Allah sendiri. Dengan demikian bahwa nilai yang baru itu sudah membentuk kita sedemikian rupa menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Allah sedemikian rupa, menerima Allah, menghayatinya dalam hidup dan mengekspresikannya dalam kehidupan nyata atau realitas sosial kehidupan kita. Singkat kata bahwa nilai yang tinggi itu, kerajaan surga itu membentuk kita sedemikian rupa untuk menjadi pribadi yang bermakna dalam kehidupan ini. Dan juga tentunya bahwa jalan kita menuju kerajaan surga eskatologis itu akan semakin terbuka lebar. Jadi nilai yang tertinggi kerajaan surga itu sudah kita bisa lihat baik di sini maupun masa yang akan datang. Kita bisa rasakan di saat ini. Ketika itu tadi kita berani mengorbankan kelekatan duniawi kita ya, yang tentunya yang merongrong kesucian hidup kita, merongrong kemurnian hidup kita, atau merongrong ketulusan kita untuk mencintai Allah, merongrong keheningan kita untuk ada bersama Allah. Tentu itu semua teman-teman, saudara-saudari, selain kita melepaskan hal-hal seperti itu, hal duniawi itu, cara kita juga untuk bisa mendekatkan diri atau memelihara nilai itu, selalu membangun relasi yang baik dengan Allah lewat doa-doa kita, lewat ibadat maupun misa, perayaan ekaristi, pendalaman iman, dan sebagainya. Yang semuanya itu akan membantu kita, membentuk kita, atau tetap meneguhkan kita untuk berdiri teguh pada jalan Allah, atau pada apa yang menjadi kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah ya untuk bisa memperoleh nilai yang tinggi itu. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesadaran lebih dari kita.
Allah tak pernah meninggalkan kita, menguji kita melampaui kemampuan kita. Tapi Allah itu senantiasa menyertai kita dalam setiap perjuangan dan usaha kita untuk bisa hidup lebih baik, untuk menggapai nilai yang lebih tinggi. Yang terpenting adalah kita berpasrah kepada Allah. Totus kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.